Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa. Tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa. Tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum.
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi Mimbar Agama Katolik ini juga saya tayangkan melalui akun YouTube saya Alois Budi Purnomo TV sebagai renungan harian. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menguatkan kami dengan sabda-Mu, sabda yang Kau sampaikan kepada kami melalui dan dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat umat manusia. Hari ini kami diundang untuk setia mengimaninya dengan memanggul salib dan berbuat baik kepada siapapun. Semoga kami Kau mampukan untuk mewujudkan sabda itu dalam kehidupan kami sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imammu, karena kami milikmu. Hidup kami
biarlah terbakar lulu di hadapan altarmu yang kudus. Lindungilah kami karena kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Masukkanlah kami dalam lubuk hatimu, bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat. Lindungilah kami dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Kami tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Sudilah ya Tuhan
kami. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita terima pada hari ini sebagai bagian dari pewartaan liturgi Sabda menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik mungkin membuat kita bertanya-tanya, bagaimana menghayati Sabda Yesus ini? Kita dipanggil untuk mengasihi Yesus melebihi segala-galanya. Dan barang siapa mengasihi Yesus, mengikuti Yesus, juga dipanggil untuk setia, memikul salib, dan berjalan bersama Yesus. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kehidupan para murid Kristus tidak pernah bisa dilepaskan dari kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga kasih kepada alam semesta ini. Kita dipanggil untuk selalu berbakti, menyembah Allah, pencipta langit dan bumi. Dan Allah pencipta langit dan bumi itulah yang kita sebut sebagai Bapa. Bapa yang penuh kasih dengan kasih yang begitu besar. Dan karena kasih yang begitu besar, maka Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam Yesus Kristus. Kasih kepada Bapa juga kita wujudkan dalam kasih kepada sesama. Namun kasih kita kepada sesama tidak merupakan kasih kepada sesama saja, melainkan juga kasih kepada Kristus. Yesus Kristus sendiri mengidentifikasi dirinya dalam diri orang-orang yang kecil. Dalam Injil pada hari ini kita membaca, barang siapa memberi secangkir air sejuk kepada orang kecil ini karena ia adalah muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nanti pada bagian akhir Injil Matius kita akan membaca, Yesus bersabda, apa saja yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dan semua yang kita lakukan itu, kita lakukan karena kasih kita kepada Kristus di atas segala-galanya. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka dari itu dalam sabda ini, kalau Yesus menuntut kasih kepadanya melebihi kasih kepada orang tua, kasih kepada sanak saudara, kerabat, itu tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan, tidak peduli, bahkan membenci mereka. Tidak. Seluruh kasih kita kepada mereka tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan ini sebetulnya Yesus membuka satu realitas baru. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang nyata. Dan dengan itu mau ditunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus begitu dekat dengan kita. Yesus ada di dekat kita. Yesus hadir di dalam keluarga kita. Yesus hadir di dalam kedua orang tua kita. Yesus hadir dalam sanak kerabat, saudari-saudara, dan sahabat-sahabat kita. Bahkan Yesus hadir sangat dekat dengan kita di tengah-tengah masyarakat yang dipinggirkan, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam diri mereka, Yesus hadir sangat dekat dengan kita.
Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita perbuat untuk mereka dengan penuh kasih, itu tertuju kepada Yesus. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia membangun komitmen kita hidup di dalam kasih di tengah-tengah kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita bersama orang-orang yang ada di dekat kita. Dan komitmen itu merupakan komitmen kasih kepada Kristus sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Semoga sabda yang boleh kami renungkan ini memperteguh komitmen kami untuk semakin mengasihi Engkau dalam Yesus Kristus Putramu yang hadir di tengah-tengah kami, yang kami kasihi melalui pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami. Kasih kami kepada mereka juga tertuju kepada Kristus dan sampai kepada Engkau sendiri. Kami persembahkan kepadamu ya Bapa, sanak kerabat dan keluarga kami. Yang sakit sembuhkanlah, yang lemah kuatkanlah, yang saat ini sedang ragu-ragu mantapkanlah, yang sedang berduka hiburlah. Dan Engkau menyempurnakan sukacita kami dalam Kristus Sang Juru Selamat seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam mosi-mosi. Bersimpuh di kakimu ya Yesus, ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku. Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan ya Yesus, jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Bersihkanlah aku dan hapuskan pelanggaranku, Yesus.
Yesus, ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku. Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Ku bersyukur selalu, berkat-Mu yang sangat berlimpah. Yesus, jadikan hatiku seperti hati-Mu, selembut hati-Mu, sebaik hati-Mu, sesuci hati-Mu. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam